kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada yang terhormat PLT Kepala Sekolah SD Negeri Marjadiyah Bapak Suradi Istiqlasi, yang kami hormati Ibu Bupati Ibu Astri, Sarjana Pendidikan selaku Pandu acara Ahmad Bapak Bapak Siswa Ahli Sarjana Agama selaku operator, Bapak Ibu Guru SD Negeri Marjadiyah yang berbahagia. Salam dan sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri di depan panjenengan semuanya. Bukan berarti sayalah orang yang paling pandai, tetapi saya ingin berbagi ilmu dengan panjenengan semua tentang apa yang saya dapatkan ketika saya mengikuti program guru penggerak mengenai budaya positif. Mohon ya Bapak Ibu. Mohon izin pula pada siang hari ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif pada Bapak Ibu semuanya. Bisa berikutnya, sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu untuk panjenengan semua adalah sebagai berikut. Slide berikutnya Bapak. Nah ini, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo Bapak Ibu, jika panjenengan itu setuju dengan pernyataan tersebut, berikan alasannya mengapa, dan jika tidak setuju, berikan alasan pula mengapa Anda setuju. Bagaimana Bapak Ibu? Monggo, saya persilahkan menurut Bapak Ibu bagaimana? Walid, monggo. Ya, terima kasih. Kalau saya lebih tidak setuju ya, karena menurut saya hukuman itu akan membekas ke anak, sehingga ketika anak menjadi disiplin itu karena terpaksa untuk takut dihukum, bukan dengan kesadaran diri sendiri. Seperti itu Bu Tati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Di slide berikutnya, nah ini ada 6 topik yang akan kita pelajari dalam diseminasi budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua,
teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, positif kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Di slide berikutnya, nah ini Bapak Ibu kita sudah mulai di pembelajaran yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu disiplin positif? Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Yang dapat kita terapkan pada anak didik kita itu seperti apa? Kita akan pelajari bersama Bapak Ibu di slide berikutnya. Oke, ini ada perubahan paradigma. Bapak Ibu, mari kita cermati ini ada genggaman tangan, kegiatan kepala tangan. Ada sebuah kondisi, ada A dan ada B. A adalah Anda dan B adalah teman Anda. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buat sebuah kepala. Kemudian, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa jadi teman Anda ini membujuk, mengancam, menghadapi, merayu, menyuap, apa saja yang akan dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begini Bapak Ibu, Anda itu memiliki sesuatu yang berharga. Anda meletakkannya pada genggaman tangan Anda. Benda tersebut ini diminta oleh teman Anda. Bisa jadi apakah Anda memberikan dengan senang hati, atau Anda memberikan karena dibujuk, dirayu, bahkan bisa jadi diancam, atau Anda akan mempertahankan sekuat tenaga untuk mempertahankan benda tersebut. Monggo tanggapan ya Bapak Ibu, bagaimana? Di sini, monggo. Saya akan sekuat tenaga untuk mempertahankan apa yang ada dalam genggaman saya. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu. Terima kasih atas jawaban dari Bu Siti. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya jawabannya tepat itu bagaimana. Nah ini Bapak Ibu, sebelum kita belajar ke berikutnya, ini ada perubahan teori paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, Bapak Ibu yang budiman, di slide berikutnya kita perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nanti kita akan menjawab dari apa yang dijawab oleh Bu Siti. Teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini Bapak Ibu jawabannya sudah terjawab. Bahwa kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Model berpikir menang-menang. Oke, di slide berikutnya. Ini Bapak Ibu, disiplin positif. Di pembelajaran pertama kita akan belajar tentang disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan menurut William Gibson mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah dari sini maka terlahirlah maka disiplin itu seperti apa? Belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Tujuan mulia yang bagaimana Bapak Ibu? Yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian teori kontrol berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Dari sini maka terlahirlah teori motivasi. Ingat Bapak Ibu, teori motivasi itu terbagi menjadi dua. Satu, motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang dipengaruhi oleh luar. Bisa jadi anak itu disiplin, anak itu tertib karena apa? Untuk menghindari hukuman. Kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan. Anak didik kita itu berani maju ke depan, mau maju ke depan, mau melakukan sesuatu yang positif. Karena kalau ada imbalan dari kita, ada penghargaan dari kita,
oleh sebab itu, perilaku tersebut termasuk motivasi ekstrinsi. Kemudian yang kedua adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang bagaimana? Motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu tugas kita sebagai seorang pendidik harus bisa menciptakan motivasi intrinsik agar anak didik kita itu bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, ketika seseorang sudah menghargai dirinya sendiri, misalnya saya pakai sepatu itu bukan karena ini sebuah peraturan, terlepas dari itu, anak didik kita itu mempunyai keyakinan untuk menghargai dirinya sendiri. Apa? Supaya kaki kita sehat, supaya kaki kita tidak terkena benda tajam. Nah, ketika anak didik kita itu sudah menghargai diri kita sendiri, maka akan muncul nilai-nilai kebajikan, yaitu perilaku tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ketika nilai kebajikan ini sudah tertanam pada anak didik kita, maka kita akan berlari ke sini Bapak Ibu, yaitu apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Nah, ini yang akan kita ciptakan bersama. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang budiman, teori kontrol atau teori pilihan berikutnya adalah model berpikir menang-menang. Bapak Ibu perlu panjenengan ketahui bahwa posisinya anak didik kita itu pada posisi menang-menang. Artinya apa? Tidak ada menang kalah. Kamu bodoh, kamu pintar. Tidak Bapak Ibu. Posisikan anak kita itu pada posisi menang-menang. Ketika itu sudah tercipta, maka disiplin ini akan tertanam pada anak didik kita. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui bersama sebagai seorang pendidik. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, 1 dan 2 Bapak Ibu perlu panjenengan ketahui. Penghukum dan pembuat rasa bersalah, pernah tidak kita pada posisi itu Bapak Ibu? Pernah, ya kan? Ketika anak melakukan dia itu tertib disiplin itu karena apa? Dia takut kalau dihukum Bapak Ibu dulu. Berarti posisi kita berada pada yang mana Bapak Ibu? Penghukum, ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Teman-teman, boleh tidak kita itu sebagai teman? Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh, tetapi ada batasannya Bapak Ibu. Batasannya sampai mana, sejauh mana? Panjenengan itu boleh pada posisi ini, teman. Tapi panjenengan harus bisa memposisikan sebagai seorang guru. Kemudian manajer. Dari kelima ini, posisi yang tepat kita berada di posisi apa Ibu? Manajer. Nah di sini Bapak Ibu, ketika panjenengan itu ada anak siswa yang melanggar tata tertib atau terkena kasus atau bagaimana, posisikan panjenengan itu sebagai manajer. Apa yang dilakukan oleh seorang manajer? Yaitu melakukan segitiga restitusi. Dengan tindakan segitiga restitusi, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau anak tersebut melanggar suatu tata tertib, identitas anak tersebut harus kita stabilkan dulu. Jangan langsung menjustifikasi anak tersebut berbuat salah, kamu dihukum karena salah. Tidak Bapak Ibu. Kita stabilkan dulu identitasnya, kita stabilkan dulu emosinya, duduk bersama. Lalu setelah itu langkah selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Mengapa kamu melakukan itu? Mengapa kamu melakukan kesalahan tersebut? Setelah validasi kebutuhan, baru menanyakan keyakinan. Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan itu dosa? Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan itu tidak benar? Itu Bapak Ibu posisi kita sebagai seorang manajer dengan melalui segitiga restitusi. Kemudian dari kontrolnya realitas dengan kita itu beda. Kita berusaha memahami pandangan orang tentang setiap orang memiliki gambaran yang beda. Bapak Ibu yang budiman, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Bapak Ibu yang budiman berikutnya. Nah ini, apakah makna disiplin? Ya, makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disiplin, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang kembali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya
budaya kita Bapak Ibu, makna kata disiplin telah berubah menjadi apa? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul tidak Bapak Ibu yang kita alami selama ini? Betul, ya toh? Anak yang tersebut disiplin itu karena apa? Bukan karena motivasi intrinsiknya, tapi karena apa? Itu sebagai suatu kepatuhan Bapak Ibu, supaya saya tidak dihukum. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itulah makna disiplin. Di slide berikutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Dicapai oleh siapa? Oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Bapak Ibu yang terhormat, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Glasser ya, dalam teori kontrolnya. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka akan terlahirlah motivasi intrinsik pada diri seseorang tersebut. Sehingga apa? Dengan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang ingin diinginkan. Apa sih tujuan mulia yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru, oleh pendidik, dan oleh pemerintah kita? Yaitu terlahirnya anak didik kita, anak Indonesia dengan profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, kita sebutkan bersama profil pelajar Pancasila itu apa saja? Satu, iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, oke, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Ini Bapak Ibu, kita tuh harus bisa menciptakan anak didik kita yang memiliki profil pelajar Pancasila. Oke, di slide berikutnya. Nah, kita sampai pada pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang kedua kita belajar tentang apa? Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Oke. Teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu yang terhormat, ini ada satu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi apa Bapak Ibu? Motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa? Eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Motivasi. Nah ini Bapak Ibu, motivasi internal ini sebagai tujuan dari disiplin positif. Slide berikutnya. Siapa nih Bapak Ibu? Pak Yo, siapa Pak Yo? Ki Hajar Dewantara. Ini ada merdeka. Apa itu merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ya, apa kaitannya dengan slide berikutnya Bapak Ibu? Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Ini Bapak Ibu, makna merdeka itu terdapat pada ini. Proses kolaboratif ya yang kita lakukan untuk mengajarkan anak didik kita mencari solusi terhadap masalah yang dilalui atau terjadi pada anak tersebut. Jadi restitusi ini memberikan solusi kepada anak. Setelah anak tersebut tahu solusinya, maka anak tersebut akan lahir dengan karakter yang lebih kuat dan bisa kembali kepada kelompoknya. Itu makna restitusi. Di slide berikutnya, oke, ada 9 ciri-ciri restitusi. Bapak Ibu yang terhormat, 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini adalah ciri-ciri restitusi yang pertama. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Ingat Bapak Ibu,
restitusi ini bukan paksaan. Kamu harus begini karena kamu salah. Tidak, Bapak Ibu. Kita tawarkan kepada anak didik kita. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kamu mau jadi apa kalau melakukan seperti itu? Ini restitusi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi Bapak Ibu, restitusi ini menciptakan karakter baru yang muncul dari anak didik agar lebih baik. Restitusi fokus pada solusi. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa restitusi itu berkolaborasi dengan peserta didik untuk mencari solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik Bapak Ibu, di slide berikutnya, nah ini kita sudah belajar pada keyakinan kelas. Oke, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada sebuah kondisi dan peristiwa. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kendaraan roda 2? Bagaimana Bapak Ibu? Kenapa panjenengan itu kalau mau bepergian dengan sepeda roda 2 harus memakai helm? Apa? Keyakinannya? Keyakinan atau peraturan? Biar apa Bapak Ibu? Monggo. Oh iya, bisa nih, monggo. Oke, Bapak Ibu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak 1,5 meter. Apa Bapak Ibu keyakinan panjenengan? Monggo Bapak Ibu. Oke, Budian, monggo. Di sini saya mempunyai keyakinan bahwa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter agar terhindar dari virus, terutama virus corona yang sedang melanda di kita. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Jadi kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter menurut Budian biasanya terhindar dari virus corona. Itu artinya panjenengan punya keyakinan supaya apa? Sehat. Betul Bapak Ibu? Betul. Kemudian yang terakhir, kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ini apa Bapak Ibu? Keyakinan panjenengan apa? Tadi bagaimana Pak Ibu? Monggo Pak ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan supaya paham materinya? Ya. Oke, keyakinan panjenengan supaya paham materinya dari awal sampai akhir. Jadi Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intensif, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian suatu peraturan. Bapak Ibu, pakai helm itu kan memang peraturan ya. Tapi panjenengan punya keyakinan kalau saya pakai helm, saya akan selamat. Betul tidak? Oke. Yang kedua, jenengan memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Keyakinan panjenengan itu kan supaya terlepas dari itu semua adalah sebuah peraturan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini lingkaran apa Budia? Budaya positif. Oke, sebelum kita menginjak ke lingkaran besar tentang budaya positif, budaya positif ini tercipta dari mana? Ini semuanya Bapak Ibu. Dari lingkaran kecil atau lingkup kecil kita adalah peraturan kelas. Peraturan kelas sudah tercipta maka akan terbentuk keyakinan kelas. Kita alihkan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah tercipta maka akan terbentuk lingkungan yang positif. Ketika suatu sekolah lingkungan sudah positif, maka ini Bapak Ibu, wujud dari itu semuanya adalah budaya
positif yang harus kita gerakkan bersama-sama. Siap ya Bapak Ibu? Siap, Alhamdulillah. Di slide berikutnya Bapak. Nah ini, mana yang merupakan keyakinan kelas mengapa? Ada kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Ini Bapak Ibu, panjenengan silakan membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Ada juga di sini kami dan guru, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah ini adalah contoh dari kesepakatan kelas yang kita bisa berubah menjadi keyakinan kelas. Di slide berikutnya. Oke, kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan menggunakan tabel T dan tabel Y. Di sini ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Untuk yang paling bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini bisa menggunakan tabel Y, Bapak Ibu, bisa terdengar, bisa terlihat, bisa berperilaku. Begitu juga dengan yang bekerja, bisa terdengar, terlihat, dan berperilaku. Untuk tabel T-nya, hormat tampak seperti, tidak tampak seperti. Bekerja tampak seperti, tidak tampak seperti. Diterima dan dimiliki juga sama, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Oke, di slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, contoh kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan menggunakan tabel T dan juga tabel Y. Hormat terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Untuk yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, ini terlihat. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah. Kemudian untuk yang hormat dengan menggunakan tabel T, tampak seperti apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan apa Bapak Ibu? Terima kasih. Kemudian yang tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Kemudian acuh tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Untuk yang poin bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Panjenengan harus bisa ya melihat anak didik kita itu bekerjanya seperti apa, tekun bekerja dan menyimak guru. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu. Untuk yang tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian tugas tidak diberikan. Baik Bapak Ibu yang budiman, di slide berikutnya. Nah ini ada sebuah peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang muncul apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan yang muncul apa Bapak Ibu? Mempengaruhi orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya apa Bapak Ibu? Oke, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Oke, bergantian atau menunggu giliran? Iya, bersabar. Menggunakan masker. Kesehatan yang tadi sudah terjawab, keselamatan yang muncul. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Apa Bapak Ibu? Keselamatan. Oke, di slide berikutnya. Nah, ya Bapak Ibu, kita cermati bersama. Ini ada tindakan guru. 1. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa masing-masing? Sepakat ya Bapak Ibu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman. Semangat sekali Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, kita simpan ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu saja di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, kita simpan hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran
PJOK? Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya Bapak. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu yang telah berhasil menjawab dengan benar. Di slide berikutnya, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Bapak Ibu yang budiman, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Betul ya Bu Siti? Iya. Kemudian membuat anak sakit. Anak itu sakit, merasa sakit dalam waktu yang cukup lama. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Hukuman paksaan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Lalu apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka pendek. Kalau hukuman jangka lama, ya panjang. Konsekuensi selanjutnya anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsekuensi konsep diri yang baik. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke, slide berikutnya. Di Bapak Ibu ada identitas gagal, ada identitas sukses. Identitas gagal itu terletak pada poin buku. Kalau identitas sukses terletak pada konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman dan konsekuensi tadi sudah saya sampaikan di awal, kita langsung belajar di restitusi. Maka kita posisinya pada posisi yang identitas sukses bagian apa Bapak Ibu? Restitusi. Jadi restitusi itu apa? Restitusi merupakan pilihan. Restitusi menguatkan murid dalam jangka panjang. Restitusi korban mendapatkan ganti. Ini Bapak Ibu. Restitusi anak mendapatkan penguatan. Jadi ketika anak sudah menemui solusi atas permasalahan yang dihadapi, maka dia akan terlahir karakter yang baru yang lebih kuat. Ini Bapak Ibu. Penguatan di bagian anak karakternya. Kemudian restitusi masalah terpecahkan Bapak Ibu. Kemudian restitusi murid belajar bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya atau perilakunya. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Restitusi apa yang kamu yakini. Nah tadi di awal saya sudah menyampaikan kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Kamu tahu nggak? Itu salah, itu dosa. Kalau kamu seperti itu mau jadi apa? Nah, kita munculkan di sini keyakinan anak tersebut. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kamu mau bertengkar terus sampai menyobekkan baju temanmu. Kalau sudah sobek, apa yang kamu lakukan? Mau kamu jahit sendiri atau mau bawa ke penjahit? Nah, di situ akan muncul nilai-nilai kebajikan pada diri anak yang lebih kuat. Kemudian murid atau anak menghargai dirinya dan orang lain. Ini Bapak Ibu posisi kita itu ada pada restitusi yang harus kita cermati bersama. Oke, di slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang budiman, ini kita sudah pada pembelajaran yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu perlu panjenengan ketahui ada berapa kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? 4 apa 5? 5. Oke, yang pertama apa ini? Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, kemudian kebebasan seperti kupu-kupu yang terbang kemana-mana, bebas, ya. Kemudian terakhir apa ini Bapak Ibu? Bertahan hidup. Oke, ini ada sebuah kondisi Bapak Ibu. Nah, sebuah kondisi Bapak Ibu, mau kita cermati bersama kondisi tersebut Bapak Ibu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang-senang saat ibu guru menyampaikan materi. Kata beliau, ketika ibu guru menyampaikan materi itu harus diam, tidak ada yang bersuara. Padahal aku suka bersenang-senang atau bersuara. Apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar apa ini yang harus kita penuhi? Apa Bapak Ibu? Kebebasan. Oke, masuk kebebasan. Ada lagi tidak Bapak Ibu?
Kita bisa menggarisbawahi kata ini. Apa Bapak Ibu? Kesenangan. Oke, sebuah kondisi berikutnya Bapak Ibu. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini padahal aku pakai jilbab baru. Ini ada anak didik kita yang seperti ini. Kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Oke, kembali ke slide berikutnya Bapak. Sebelumnya ini ada kebutuhan dasar. Nah, apa Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Ada tidak anak kita itu seperti itu? Caper istilahnya ya. Oke, lanjut kondisi berikutnya. Aku bosan pelajaran guru hanya itu saja. Apa Bapak Ibu? Bosan. Berarti akhirnya apa Bapak Ibu? Oke, bebas seperti kupu. Oke, lanjut. Nah, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah gambarku diperlihatkan kepada teman-temanku. Apa Bapak Ibu? Kesenangan, rasa diterima, kasih sayang, penguasaan, atau kebebasan? Oke, menurut panjenengan itu kasih sayang. Baik Bapak Ibu yang budiman, di slide berikutnya. Nah, kita sampai pada 5 posisi kontrol. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, panjenengan itu harus tahu 5 posisi kontrol panjenengan. Nah, ini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Anak tersebut itu berhasil karena apa? Anda sebagai teman, Anda sebagai pemantau. Identitas berhasil atau sukses itu karena kontrol diri seperti menghargai diri. Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan 5 posisi kontrol. Yang pertama apa Bapak Ibu? Penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Sebagai penghukum, guru biasanya berkata, bisa jadi menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Betul tidak Pak Iwo? Kamu itu, ya tak Pak ya? Nah, oke. Pernah kita lakukan tidak Bapak Ibu? Nah, oke. Kemudian guru berkata lagi, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, Anda sebagai penghukum posisinya. Hasilnya apa? Ya jelas, memberontak, menyalahkan orang lain, bisa jadi berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata bagaimana? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi Bapak Ibu guru, anak didik kita itu tahu, ya, anak didik kita itu loh, ketika kita berada pada posisi penghukum, anak itu akan bicara seperti ini. Kemudian dampak pada murid bagaimana? Mengurangi kesalahan. Oke. Ketika panjenengan pada pembuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya kamu itu begini, ibu kecewa sama kamu. Nah, kemudian guru berkata lagi, kamu seharusnya, kamu sudah tahu kan, ibu lelah mengatakannya, ibu stres. Nah, ketika panjenengan mengatakan itu, posisi panjenengan itu berada pada posisi orang merasa bersalah. Ketika panjenengan seperti itu, Bapak Ibu, hasilnya bagaimana? Bisa jadi anak ibu kita menyembunyikan, bisa jadi menyangkal, bisa jadi berbohong. Kemudian murid berkata apa? Maafkan saya Bu, kenapa panjenengan berada pada posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian dampak pada murid bagaimana Bapak Ibu? Anak merasa rendah diri Bapak Ibu. Nah, kemudian identitas berhasil karena pengaruh kontrol dari luar bagaimana? Ini Bapak Ibu, teman pemantau. Seperti yang saya sampaikan di awal, panjenengan itu boleh pada posisi teman. Kita rangkul anak didik kita, nggak ada istilahnya kamu, aku tidak Bapak Ibu. Tapi panjenengan harus bisa memposisikan sebagai seorang guru agar anak didik kita itu tetap memiliki tata krama dan sopan santun. Kemudian untuk pemantau, nah apa peraturannya? Menyesuaikan diri, diawasi. Ketika Bapak Ibu guru itu berada di dalam kelas, pasti anak-anak ramai atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Tapi ketika panjenengan tidak memantau, panjenengan keluar dari dalam kelas tersebut, apa yang terjadi? Ramai. Nah ini. Kemudian yang paling tepat Bapak Ibu, panjenengan itu berada pada posisi apa? Manajer. Seperti yang saya
sampaikan di awal bahwa manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tadi sudah saya sampaikan, stabilkan dulu identitasnya, lakukan validasi kebutuhan, kemudian tanyakan keyakinan. Manajer, apa yang kita yakini? Kamu tahu kan itu salah? Kamu tahu kan peraturan kelas kita apa? Kamu tahu kan keyakinan kelas kita apa? Menguatkan pribadi. Jadi ketika kita pada posisi manajer dengan melalui segitiga institusi, maka karakter anak tersebut akan semakin kuat, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, seperti tadi, kamu itu kok melakukan kesalahan sampai anak tersebut teman kamu bajunya sobek, itu yang akan kamu lakukan. Bagaimana caranya kamu mengembalikan seperti semula? Apakah kamu akan menjahitnya? Ini Bapak Ibu, ya, memperbaiki keadaan. Kemudian mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Ini Bapak Ibu. Di slide berikutnya. Nah, yuk kita cermati bersama-sama Bapak Ibu, ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Ini Pak jenengan posisinya pada apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau. Kamu Bapak Ibu apa kira-kira jawabannya? Oke, kita simpan ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu? Oke, penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Apa Bapak Ibu? Tenang, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ayo. Pemantau, oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Apa Bapak Ibu? Penghukum. Yuk kita tampilkan jawabannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Beri tepuk tangan bagi Bapak Ibu yang telah berjawab dengan benar. Seperti yang saya sampaikan awal tadi, berkaitannya terus berikutnya ini Bapak Ibu. Segitiga resisi. Bapak Ibu perlu Anda ketahui kali ini ketika anak kita melakukan kesalahan, melanggar aturan, mari kita lakukan dengan melalui tindakan segitiga restitusi. Langkah apa saja? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Yuk kita terapkan bersama segitiga restitusi itu seperti apa? Di slide berikutnya Bapak. Oke, ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita stabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu. Stabilkan dulu psikologisnya, stabilkan dulu mentalnya. Dengan dulu berkata, berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu itu justru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini Bapak Ibu kata-kata yang akan kita ucapkan ketika menstabilkan identitas anak kita. Baik, di slide selanjutnya, validasi kebutuhan. Membantu siswa menggali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia ini tujuannya adalah untuk memenuhi basic. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, menjaga misalnya sikap egoismu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi di besok hari, kemudian hari? Nah, itu Bapak validasi kebutuhan. Terakhir tentang menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dengan berguru berkata apa? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kamu tahu kan keyakinan kelas seperti apa kemarin yang telah kita buat? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas dan ideal itu
itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Nah, Bapak Ibu menanyakan keyakinan kepada anak. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ini Bapak Ibu ketika kita menanyakan keyakinan pada anak didik kita melalui segitiga restitusi. Saya ingatkan kembali untuk segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua menanyakan kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Untuk slide berikutnya, slide berikutnya Bapak, refleksi. Ini langsung saja ke slide berikutnya. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Apa yang saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Ingat Bapak Ibu, saya sampaikan yuk kita bersama-sama membuat keyakinan kelas kita pada anak didik kita. Siap ya Bapak Ibu? Alhamdulillah, semoga dengan kegiatan kali ini dapat memberikan dampak yang positif, perubahan yang positif pada sekolah kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Berbagi untuk negeri, terlibat pada hidup terpilih.
Dek? Keyakinan itu seperti apa, Bu? Contohnya, kalau kamu mau pergi ke Kudus, bawa sepeda motor. Apa hanya bawa sepeda motor? Tidak, harus ada peralatannya, harus bawa apa? Bawa apa? Helm. Kenapa harus bawa helm? Biar apa? Hah? Iya, melindungi kepala, biar selamat. Nah, di kelas 5 pun juga kita akan membuat keyakinan seperti itu. Kenapa harus disiplin? Kenapa saya harus jujur? Ya, kenapa tidak boleh menyontek? Kenapa di dalam kelas saya tidak boleh melakuk? Kenapa di dalam kelas saya tidak boleh? Nah, nanti silakan anak-anak menulis keyakinan kelas ini berdasarkan keyakinan kamu yang ingin kamu tulis itu seperti apa di dalam kertas yang selalu siap. Nah, nanti kalau sudah silakan tempel di papan. Sudah siap? Nah, ini kertas ini nanti ya, silakan kamu tulis di sini. Minimal berikan 2 saja. Contoh ya, contohkan ya, tidak boleh menyontek dalam. Yang kedua, tidak boleh melamun. Nah, itu nanti yang akan menjadi keyakinan kita di dalam kelas 5. Sudah siap? Nah, ini kita kasih. Tidak usah dikasih nama, langsung ditulis contohnya saja. Siapkan pulpennya. Ayo silakan tulis keyakinan kelas kalian. Ayo diikuti. Ega, Tanti.